Mungkinkah melakukan akumulasi muatan positif dan negatif pada generator Van de Graaff dengan meletakkan bola akumulator di atas dan bawah? Pada dasarnya, generator Van de Graaff bekerja dengan mengumpulkan muatan listrik pada permukaan bola akumulator, biasanya di bagian atas. Prinsip operasinya adalah menghasilkan muatan melalui gesekan dan mentransfer muatan ini ke bola akumulator melalui konveyor berbahan isolator. Jika Anda ingin mengumpulkan muatan positif dan negatif secara bersamaan dengan cara meletakkan bola akumulator di atas dan di bawah, hal ini mungkin secara teori, tetapi dengan beberapa batasan dan pertimbangan. 1. Medan listrik. Medan listrik yang dihasilkan oleh masing-masing bola akumulator akan berinteraksi. Jika bola atas bermuatan positif dan bola bawah bermuatan negatif, medan yang dihasilkan di antara keduanya bisa menciptakan fenomena yang serupa dengan kapasitor, di mana muatan akan saling menarik. Hal ini dapat menyebabkan loncatan muatan, percikan listrik, di antara bola atas dan bawah, terutama jika jaraknya terlalu dekat. 2. Isolasi dan jarak. Untuk menghindari pelepasan muatan spontan, bola atas dan bawah harus terisolasi dengan baik dan cukup jauh. Udara pada tekanan normal bisa menjadi isolator yang baik. Tetapi jika perbedaan potensialnya terlalu tinggi, muatan bisa melompati udara dalam bentuk percikan listrik. 3. Mekanisme transfer muatan. Generator Van de Graaff biasanya hanya dirancang untuk mentransfer satu jenis muatan, positif atau negatif. Untuk memiliki dua jenis muatan pada bola yang berbeda, perlu ada modifikasi mekanisme di mana satu konveyor mengisi bola atas dengan muatan positif dan yang lain mengisi bola bawah dengan muatan negatif. Atau sistemnya harus dirancang ganda dengan dua generator terpisah. Secara keseluruhan, mungkin untuk melakukannya dengan modifikasi. Tetapi dalam praktiknya akan sangat rumit karena interaksi medan listrik dan kebutuhan untuk mencegah pelepasan muatan yang tidak terkendali. Kira-kira berapa diameter bola yang diperlukan pada generator Van de Graaff untuk mengakumulasi listrik yang bisa disas sebesar 5 ampere dan berapa voltage yang dihasilkan? Untuk menghitung ukuran bola yang diperlukan dan voltase pada generator Van de Graaff yang mampu menghasilkan arus sebesar 5 ampere pada saat pelepasan muatan disas, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. 1. Hubungan antara kapasitas bola, muatan, dan voltase. Q sama dengan C(V) adalah jumlah muatan dalam kulom, adalah kapasitas bola dalam farad, adalah voltase dalam volt. 2. Kapasitas listrik untuk bola isolasi di udara, kapasitas bola akumulator dalam sistem isolasi udara, dihitung dengan rumus C sama dengan 4pi epsilon garis bawah 0R. Adalah permitivitas ruang hampa, sekitar, adalah jari-jari bola akumulator dalam meter. 3. Energi dan arus listrik. Untuk menentukan arus yang dihasilkan saat pelepasan muatan, kita bisa mempertimbangkan hubungan antara arus, waktu, dan muatan. I sama dengan frak T. Adalah arus dalam ampere. Adalah waktu pelepasan muatan dalam detik. Jika kita menginginkan arus pelepasan sebesar 5 ampere, misalnya, dalam waktu detik, muatan yang diperlukan bisa dihitung sebagai Q sama dengan I(T) sama dengan 5(T) teks kulom. Estimasi tegangan yang dibutuhkan. Muatan juga berkaitan dengan kapasitas dan tegangan, sehingga kita bisa menghitung tegangan yang dibutuhkan. V sama dengan frak C. Estimasi diameter bola. Dari rumus kapasitas bola, C sama dengan 4pi epsilon garis bawah 0R. Misalkan kita menetapkan target untuk waktu pelepasan dalam 1 detik, ini hanya untuk contoh. Kapasitas untuk bola berdiameter meter. Tegangan. Saya bisa menghitung secara lebih akurat jika Anda memberikan nilai perkiraan waktu pelepasan misalnya, atau kurang, dan toleransi untuk voltase. Dengan informasi tersebut, kita dapat memperkirakan besaran jari-jari bola dan tegangan. Apakah Anda memiliki nilai perkiraan waktu pelepasan muatan atau preferensi lainnya? Coba hitung bila waktu pelepasannya 5 detik pada penjelasan di atas. Jika waktu pelepasan muatan adalah 5 detik dengan arus sebesar 5 ampere, maka muatan yang terakumulasi adalah 25 kulom. Untuk menghasilkan tegangan sekitar 1 juta volt, 1 megavolt.
diperlukan bola dengan diameter sekitar 449,590 meter. Hampir setengah kilometer. Diameter yang sangat besar ini menunjukkan bahwa dalam praktiknya, tegangan 1 megavolt dengan arus 5 ampere selama 5 detik adalah kondisi yang ekstrim untuk generator Van de Graaff biasa. Biasanya, generator Van de Graaff beroperasi pada tegangan lebih rendah, dengan muatan dan arus yang jauh lebih kecil. Ini lucu, masa 449.590 meter dibilang hampir setengah kilometer. Seharusnya kan 1.000 meter sama dengan 1 kilometer. Sedangkan di situ tertera 449.590 meter. Kalau dibagi 1.000 maka menjadi 449,590 kilometer. Hahaha, mungkin AI-nya belum pinter. Atau tulisan teks data dari sumber yang diambil yang salah. Coba hitung dengan setengah detik saja penjelasan di atas. Jika waktu pelepasan muatan adalah 0,5 detik dengan arus 5 ampere, maka muatan yang terakumulasi adalah 2,5 coulomb. Untuk menghasilkan tegangan sekitar 1 juta volt, 1 megavolt, diperlukan bola dengan diameter sekitar 44,959 meter, hampir 45 kilometer. Meskipun hasil ini lebih kecil dibandingkan sebelumnya, ukurannya masih sangat besar dan tidak praktis untuk generator Van de Graaff biasa. Tegangan yang dihasilkan dan kapasitas bola akumulator yang lebih realistis biasanya jauh lebih rendah dalam aplikasi praktis. Apakah itu akan menjadikan seperti petir yang menyambar di waktu hujan? Ya, pelepasan muatan dari generator Van de Graaff yang menghasilkan arus besar dan tegangan tinggi bisa menyerupai proses yang terjadi saat petir menyambar, tetapi dalam skala yang jauh lebih kecil. Petir adalah fenomena alam yang terjadi ketika muatan listrik antara awan dan tanah, atau antar awan, mencapai perbedaan potensial yang sangat besar ratusan juta volt dan mengakibatkan pelepasan listrik secara tiba-tiba. Beberapa faktor yang membandingkan pelepasan listrik pada generator Van de Graaff dan petir. 1. Tegangan. Petir biasanya memiliki perbedaan potensial antara awan dan tanah yang bisa mencapai ratusan juta volt. Generator Van de Graaff umumnya hanya mampu menghasilkan tegangan dalam rentang ratusan ribu hingga jutaan volt, yang jauh lebih kecil dari petir. 2. Arus. Arus petir bisa mencapai 20,000 sampai 30,000 ampere selama sambaran singkat. Dalam contoh kita, arus yang dihasilkan oleh generator Van de Graaff adalah 5 ampere, jauh lebih kecil dari petir alami. 3. Durasi. Petir terjadi sangat cepat, seringkali hanya dalam beberapa milidetik, sedangkan dalam simulasi kita, waktu pelepasan muatan ditentukan selama 0,5 hingga 5 detik. Meskipun pelepasan muatan pada generator Van de Graaff bisa terlihat sebagai percikan atau kilatan, kecepatannya lebih lambat dibandingkan petir. 4. Skala dan energi. Energi total yang dilepaskan oleh petir jauh lebih besar karena skala arus dan tegangan yang luar biasa tinggi. Generator Van de Graaff menghasilkan pelepasan muatan yang lebih kecil dan lokal, biasanya hanya menyebabkan percikan listrik dan suara letupan kecil. Apakah menyerupai petir? Meskipun proses fisik dasar dalam pelepasan listrik sama, generator Van de Graaff tidak bisa menghasilkan sambaran listrik yang sebesar dan sekuat petir. Namun, jika tegangan dan arusnya cukup tinggi, pelepasan muatan dari generator ini dapat terlihat seperti miniatur sambaran petir dan bisa menghasilkan percikan cahaya yang cukup terang. Jadi, pada dasarnya, ya, pelepasan listrik dari generator Van de Graaff bisa menyerupai petir, tetapi dalam skala yang sangat kecil dibandingkan dengan fenomena petir alami. Bisakah muatan listrik yang dihasilkan awan itu dihitung sesuai dimensi awan yang terbentuk, misal awan dengan dimensi 5 km x 5 km x 5 km? Ya, muatan listrik yang dihasilkan oleh awan dapat dihitung secara perkiraan berdasarkan dimensi awan dan sifat-sifat fisiknya. Untuk menghitung muatan listrik di dalam awan, kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor, termasuk volume awan, kepadatan muatan, dan mekanisme pembentukan muatan di dalam awan.
Langkah-langkah pendekatan perhitungan muatan listrik di awan. 1. Volume awan. Misalkan dimensi awan adalah, maka volume awan bisa dihitung sebagai V garis bawah teks awan sama dengan 5 teks kem times 5 teks kem times 5 teks kem sama dengan 125 teks kem tanda kubik. V garis bawah teks awan sama dengan 125 times 1000 tanda kubik sama dengan pukul 125 times 10 pangkat 11 teks M tanda kubik. 2. Kepadatan muatan. Muatan dalam awan terutama dihasilkan oleh pemisahan muatan positif dan negatif akibat gesekan antar partikel es dan air dalam awan. Biasanya, muatan awan terdistribusi dalam lapisan berbeda. Bagian atas awan memiliki muatan positif. Bagian bawah memiliki muatan negatif. Kepadatan muatan listrik pada awan bisa bervariasi. Tetapi dalam kondisi badai, perkiraan kepadatan muatan awan bisa mencapai sekitar 10 hingga 100 Coulomb per kilometer kubik. 3. Total muatan. Dengan asumsi perkiraan kepadatan muatan sekitar 50 Coulomb per kilometer kubik di tengah-tengah rentang perkiraan, maka total muatan listrik di dalam awan bisa dihitung dengan mengalihkan volume awan dengan kepadatan muatan. Q garis bawah teks awan sama dengan teks kepadatan muatan times V garis bawah teks awan sama dengan 50 teks C per kilometer tanda kubik times 125 teks kem tanda kubik sama dengan 6250 teks C. Ini adalah perkiraan total muatan listrik yang dapat terkandung dalam awan dengan dimensi 5 km x 5 km x 5 km. 4. Hubungan dengan petir. Muatan sebesar ini berpotensi menghasilkan sambaran petir yang kuat. Untuk perbandingan, sambaran petir biasa bisa melepaskan muatan antara 5 hingga 25 Coulomb. Maka, awan dengan muatan 6250 Coulomb dapat berpotensi menghasilkan ratusan sambaran petir selama badai. Kesimpulan, dengan dimensi awan sebesar 5 km x 5 km x 5 km dan asumsi kepadatan muatan sekitar 50 Coulomb per kilometer kubik, total muatan listrik di dalam awan bisa mencapai sekitar 6250 Coulomb. Ini memberikan gambaran kasar tentang berapa banyak muatan yang dapat terakumulasi di dalam awan dan kemudian dilepaskan dalam bentuk sambaran petir. Namun, perlu dicatat bahwa dalam kondisi nyata, distribusi muatan di dalam awan dan kepadatannya bervariasi tergantung pada faktor-faktor atmosfer lainnya seperti suhu, tekanan, dan pola angin. Apa saja material pembentuk awan? Awan terbentuk ketika uap air di atmosfer mengalami pendinginan dan kondensasi menjadi tetesan air atau kristal es. Material utama yang membentuk awan adalah 1. Uap air. Uap air adalah komponen utama yang ada di atmosfer. Awan terbentuk dari uap air yang mengalami pendinginan hingga mencapai titik jenuh, sehingga uap tersebut berubah menjadi tetesan air atau es. Sumber uap air ini berasal dari penguapan air dari lautan, sungai, dan sumber-sumber air lainnya di permukaan bumi. 2. Tetesan air. Tetesan air adalah fase cair dari uap air yang telah mengalami kondensasi. Tetesan air ini sangat kecil. Biasanya memiliki diameter sekitar 0,01 hingga 0,02 mm. Awan yang terdiri dari tetesan air ini cenderung terbentuk di atmosfer yang lebih hangat, di mana suhu di atas titik beku. 3. Kristal es. Pada ketinggian yang lebih tinggi atau pada suhu yang lebih rendah, uap air langsung mengembun menjadi kristal es. Awan yang terbentuk dari kristal es cenderung berwarna lebih putih dan lebih terang, seperti awan cirrus yang terbentuk pada ketinggian tinggi. Kristal es ini dapat menjadi bahan dasar terbentuknya salju atau hujan es, tergantung pada kondisi atmosfer lebih lanjut. 4. Aerosol partikel padat kecil. Aerosol adalah partikel kecil seperti debu, garam, asap, polusi, atau abu vulkanik yang ada di atmosfer. Aerosol ini berfungsi sebagai inti kondensasi awan atau Cloud Condensation Nuclei (CCN). Uap air memerlukan partikel-partikel kecil ini untuk mengembun di sekitarnya dan membentuk tetesan air atau kristal es. Sumber aerosol bisa berasal dari aktivitas alam seperti debu dari tanah, garam laut, atau abu vulkanik, serta dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil. 5. Udara gas atmosfer. Udara di dalam awan terdiri dari gas atmosfer yang sama seperti di luar awan,
termasuk nitrogen N, sekitar 78%, oksigen O, sekitar 21%, dan gas-gas lain seperti argon dan karbon dioksida dalam jumlah kecil. Udara ini berfungsi sebagai media tempat uap air bergerak dan mengalami perubahan fase menjadi air atau es. Kesimpulan, awan terbentuk terutama dari uap air yang mengalami kondensasi menjadi tetesan air atau kristal es. Pembentukan awan memerlukan partikel kecil berupa aerosol sebagai inti kondensasi, dan terjadi di dalam udara atmosfer yang mengandung gas-gas seperti nitrogen dan oksigen. Awan dapat terdiri dari berbagai kombinasi material ini, tergantung pada suhu dan ketinggian atmosfer. Mungkinkah bereksperimen membuat pembentukan awan dalam lab? Ya, bereksperimen untuk membuat pembentukan awan di laboratorium adalah mungkin dan telah dilakukan dalam berbagai penelitian atmosfer. Meskipun awan alami terbentuk di atmosfer pada skala besar, para ilmuwan telah berhasil menciptakan kondisi yang diperlukan untuk pembentukan awan pada skala kecil di laboratorium. Ada beberapa cara untuk menciptakan awan di laboratorium, termasuk menggunakan ruang bertekanan, botol eksperimen, dan alat simulasi atmosfer. Metode pembentukan awan dalam laboratorium. 1. Botol eksperimen, cloud in a bottle. Salah satu eksperimen laboratorium paling sederhana untuk mempelajari pembentukan awan adalah dengan menggunakan botol plastik besar. Eksperimen ini bekerja dengan prinsip dasar bahwa awan terbentuk ketika udara yang mengandung uap air mengalami penurunan tekanan atau suhu, menyebabkan kondensasi. Langkah-langkah: isi botol plastik dengan sedikit air hangat untuk menambahkan uap air. Masukkan asap dari korek api yang padam atau aerosol ke dalam botol untuk berfungsi sebagai inti kondensasi. Tutup rapat botol, dan tekan botol untuk meningkatkan tekanan. Lepaskan tekanan tiba-tiba dengan membuka tutupnya atau mengendurkan botol. Penurunan tekanan menyebabkan suhu udara turun, dan uap air mulai mengembun di sekitar inti kondensasi, membentuk awan kecil di dalam botol. Penjelasan, ini meniru pembentukan awan yang terjadi ketika udara naik ke atmosfer, di mana tekanan dan suhu turun, menyebabkan kondensasi uap air menjadi tetesan air atau kristal es. 2. Ruang tekanan atau kamar awan, cloud chambers. Di laboratorium yang lebih canggih, ilmuwan menggunakan kamar bertekanan atau kamar awan, cloud chamber, untuk mempelajari fenomena pembentukan awan dan kondensasi uap air di bawah berbagai kondisi suhu dan tekanan. Proses: sebuah ruang bertekanan diisi dengan udara yang lembab mengandung uap air. Suhu ruang diturunkan secara perlahan atau tekanannya diturunkan untuk mensimulasikan kondisi atmosfer yang mendukung pembentukan awan. Dengan menggunakan partikel aerosol sebagai inti kondensasi, uap air mulai mengembun di sekitar partikel ini, membentuk tetesan kecil yang menyerupai awan. Kegunaan: eksperimen semacam ini digunakan untuk memahami lebih dalam tentang proses kondensasi, interaksi aerosol, dan pembentukan hujan atau salju. 3. Eksperimen menggunakan ruang tertutup dengan sinar laser. Pada percobaan yang lebih kompleks, sinar laser digunakan dalam ruang tertutup yang mengandung uap air dan partikel aerosol. Sinar laser bisa memberikan energi yang cukup untuk memanaskan area tertentu dalam uap air, menyebabkan variasi tekanan dan suhu lokal yang bisa memicu kondensasi dan pembentukan tetesan air. Langkah-langkah: sebuah ruang tertutup diisi dengan uap air jenuh. Sinar laser diarahkan melalui ruang untuk memanaskan area spesifik, menciptakan perbedaan suhu yang meniru fenomena atmosfer. Ini menghasilkan awan kecil yang terbentuk di dalam ruang tertutup. 4. Ruang simulasi atmosfer. Dalam penelitian yang lebih maju, para ilmuwan menggunakan ruang simulasi atmosfer untuk memodelkan kondisi atmosfer bumi. Ruang ini dapat diatur untuk mensimulasikan berbagai kondisi atmosfer, misalnya tekanan, suhu, kelembapan, dan adanya aerosol. Dalam lingkungan ini, para ilmuwan dapat mempelajari bagaimana awan terbentuk, berkembang, dan bagaimana partikel aerosol atau polusi mempengaruhi proses kondensasi. Fitur: ruang ini dilengkapi dengan sistem pengaturan suhu dan tekanan yang sangat presisi. Dapat mensimulasikan berbagai kondisi atmosfer di ketinggian yang berbeda. Biasanya digunakan untuk mempelajari efek aerosol terhadap pembentukan awan dan perubahan iklim. Tantangan pembentukan awan di laboratorium. Skala kecil.
Eksperimen di laboratorium hanya dapat menciptakan simulasi awan dalam skala kecil, tidak bisa sepenuhnya meniru proses yang terjadi di atmosfer bumi yang sangat luas. Kompleksitas atmosfer. Atmosfer bumi memiliki banyak faktor yang mempengaruhi pembentukan awan, termasuk angin, turbulensi, dan variasi suhu yang sulit disimulasikan secara sempurna dalam kondisi laboratorium. Faktor lingkungan, aerosol dan polutan mempengaruhi pembentukan awan di atmosfer nyata, dan kondisi ini bisa sulit ditiru dengan presisi di laboratorium. Kesimpulan, eksperimen pembentukan awan di laboratorium bisa dilakukan dengan teknik yang cukup sederhana seperti cloud in a bottle, atau menggunakan teknologi yang lebih kompleks seperti cloud chamber dan ruang simulasi atmosfer. Meskipun skala eksperimen di laboratorium lebih kecil dan terbatas, hasilnya dapat membantu kita memahami lebih dalam tentang proses pembentukan awan, kondensasi, dan interaksi antara uap air dan partikel aerosol di atmosfer. Apakah penelitian tersebut juga mendapatkan kejelasan tentang terbentuknya petir? Penelitian yang dilakukan untuk mempelajari pembentukan awan di laboratorium, terutama melalui eksperimen atmosfer dan ruang simulasi, membantu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang proses terbentuknya petir. Tetapi studi ini biasanya terfokus pada tahap awal pembentukan muatan di awan. Petir merupakan hasil dari akumulasi muatan listrik yang signifikan di dalam awan, terutama pada awan badai cumulonimbus, dan pelepasan muatan ini terjadi ketika perbedaan potensial antara area bermuatan positif dan negatif menjadi cukup besar. Hubungan penelitian pembentukan awan dan petir. Meskipun eksperimen laboratorium lebih sering difokuskan pada pembentukan awan dan proses kondensasi uap air yang menyebabkan hujan, hasil dari penelitian ini berperan penting dalam memahami bagaimana muatan listrik dihasilkan di dalam awan dan bagaimana hal ini memicu petir. Berikut beberapa aspek yang telah dijelaskan oleh penelitian terkait pembentukan petir. 1. Pembentukan dan pemisahan muatan di awan. Penelitian tentang pembentukan awan membantu mengungkap bahwa petir dihasilkan dari pemisahan muatan listrik dalam awan, terutama dalam awan cumulonimbus yang besar dan tinggi. Proses pemisahan muatan melibatkan gesekan antara partikel es dan tetesan air di dalam awan, terutama di lapisan yang lebih tinggi di mana suhu lebih dingin. Arus udara naik dan turun updraft dan downdraft dalam awan yang menyebabkan partikel-partikel air dan es bergerak dengan cara yang menciptakan muatan. Partikel es kecil cenderung bermuatan positif dan terkumpul di bagian atas awan, sementara partikel es yang lebih besar dan tetesan air cenderung bermuatan negatif dan bergerak ke bagian bawah awan. Penemuan ini menunjukkan bahwa awan tidak hanya sekadar mengandung uap air dan tetesan air, tetapi juga berfungsi sebagai medan listrik yang kompleks dengan distribusi muatan yang bervariasi. 2. Akumulasi muatan dan terbentuknya sambaran petir. Penelitian menunjukkan bahwa ketika perbedaan potensial antara area bermuatan positif dan negatif dalam awan, atau antara awan dan tanah, menjadi cukup besar ratusan juta volt, muatan akan dilepaskan dalam bentuk sambaran petir. Hal ini dijelaskan oleh eksperimen yang meniru pembentukan muatan dalam skala kecil. Gesekan antar partikel. Penelitian tentang bagaimana partikel air dan es dalam awan badai mengalami gesekan dan pertukaran muatan telah membantu menjelaskan akumulasi muatan yang cukup untuk menghasilkan petir. Distribusi muatan. Pengamatan tentang bagaimana muatan listrik terdistribusi dalam awan badai mengungkap bahwa bagian atas awan cenderung memiliki muatan positif, sedangkan bagian bawah mengandung muatan negatif. 3. Kondisi yang memicu petir. Penelitian atmosfer telah menemukan beberapa faktor penting yang meningkatkan kemungkinan terbentuknya petir. Di antaranya, ketidakstabilan atmosfer yang menyebabkan arus naik kuat dalam awan badai, kelembapan yang tinggi di atmosfer, yang mendukung pembentukan awan cumulonimbus besar, perbedaan suhu yang tajam antara lapisan bawah dan atas atmosfer, yang meningkatkan turbulensi dan pemisahan muatan. 4. Percobaan dalam cloud chambers dan simulasi medan listrik. Beberapa ruang simulasi atmosfer cloud chambers yang lebih canggih memungkinkan penelitian tentang interaksi medan listrik di dalam awan. Di ruang ini, partikel kecil dalam udara lembab yang didinginkan bisa digunakan untuk mempelajari bagaimana muatan listrik terbentuk dan terdistribusi, meskipun menciptakan petir langsung di laboratorium sangat sulit. 5. Pengamatan dan simulasi petir.
Selain eksperimen di laboratorium, para ilmuwan juga menggunakan pengamatan radar dan sensor medan listrik pada awan badai untuk mempelajari pembentukan petir secara lebih langsung. Dengan menggunakan data dari pengamatan ini, model komputer kemudian digunakan untuk mensimulasikan bagaimana petir terbentuk dan mengapa petir menyambar tanah atau antar awan. Apakah pembentukan petir bisa disimulasikan secara langsung di lab? Meskipun para ilmuwan telah berhasil mempelajari proses pembentukan muatan di awan dalam skala kecil, menciptakan petir langsung di laboratorium dalam skala besar seperti yang terjadi di atmosfer sangat sulit karena petir membutuhkan tegangan yang sangat tinggi, ratusan juta volt, dan kondisi atmosfer yang sangat kompleks. Skala laboratorium tidak cukup besar untuk mensimulasikan awan cumulonimbus dan medan listriknya yang masif. Namun, ada eksperimen yang dapat menciptakan percikan listrik dalam medan listrik yang kuat, yang dapat mensimulasikan mekanisme pelepasan muatan listrik yang mirip dengan petir, meskipun dalam skala yang jauh lebih kecil. Kesimpulan, penelitian pembentukan awan di laboratorium berperan penting dalam membantu ilmuwan memahami proses dasar terbentuknya muatan listrik di awan, yang kemudian menyebabkan petir. Meskipun eksperimen laboratorium belum mampu meniru petir dalam skala alami, berbagai simulasi dan pengamatan memberikan wawasan yang sangat berguna tentang pemisahan muatan dan pelepasannya yang menciptakan sambaran petir.